wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan taufiknya, melimpahkan hidayahnya kepada kita semua selaku umat muslim, selaku umat manusia, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah menghirup udaranya yang bebas tanpa membayar, tanpa biaya apapun, gratis. Maka selayaknya segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Rahim rahimahullah, khususnya jamaah kajian dalam berbuka puasa. Pertama, tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili dari seluruh panitia Ramadan dan ketakmilan dari Masjid Al-Rahim atas partisipasi, atas atensi dari Bapak Ibu semua yang senantiasa mengikuti dari rangkaian kegiatan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau 2026 masa ini. Tentu dengan partisipasi dari atensi Bapak Ibu semua program yang kita rencanakan dapat dilaksanakan, baik itu dukungan semangat dari Bapak Ibu, dukungan moral dari Bapak Ibu, dan dukungan material seperti penyediaan takjil pada setiap harinya selama bulan Ramadan. Tentu saja ini sangat berguna bagi kesuksesan kelancaran dari segala program dari Ramadan Masjid Al-Rahim. Atau sosialisasi malah bisa kedua. Kemudian selanjutnya, tentu saja bantuan apapun untuk kesuksesan dari kegiatan Ramadan ini masih sangat kami harapkan, masih berlanjut sampai dengan nanti Ramadan berakhir. Untuk tentu saja yang kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Takmir bahwasanya pembangunan masjid ini akan dilaksanakan setelah hari raya. Insya Allah progresnya dalam 1 tahun ke depan sudah ada tambahan yang di depan ini, jadi tidak perlu lagi tahun-tahun selanjutnya kita memasang tenda, dan sudah tidak perlu lagi untuk dengan banner bekas. Jadi tampak lebih artistik. Besok insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Tentu saja pelaksanaan pembangunan ini tidak bisa kami lepas. Kami butuh dukungan dari semuanya, dari Bapak semua jamaah Masjid Al-Rahim. Apapun bentuk bantuannya akan sangat kami terima, akan sangat kami hormati, akan sangat kami hargai, karena apapun bentuk bantuan dari Bapak Ibu semua itu sangat berguna untuk kami. Dari tenaga, pikiran, usulan, kritikan. Nah, kritikan itu yang biasanya agak sungkan disampaikan, tapi itu sangat perlu bagi kami, karena kritikan itu bisa menjadi modal kami untuk terus mengembangkan bagaimana Masjid Al-Rahim ini bisa lebih makmur lagi di tahun-tahun mendatang. Sesuai rencana bahwasanya pembangunan ini mengharapkan swadaya dari seluruh jamaah Masjid Al-Rahim dan masyarakat sekitarnya. Kami sudah menyiapkan seperti gambaran voucher akhirat. Jadi seperti kupon yang kami sediakan itu mulai dari 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, dan 1 juta rupiah. Jadi itu bukan angka patokan yang harus atau yang Bapak Ibu sediakan untuk menyumbang. Bukan, itu hanya sekedar voucher aja, hanya sekedar selembar kertas, yang mungkin selembar kertas itu tidak ada nilainya, tapi apa yang Bapak Ibu sampaikan ke maksud nanti itulah yang bermanfaat untuk kami. Jadi itu hanya sebagai penanda, sebagai tanda terima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Takmir Masjid Al-Rahim. Jadi teknisnya nanti
siapapun yang berkeinginan, berkehendak untuk memberikan bantuannya, memberikan sedekahnya, memberikan infaknya dalam bentuk apapun yang berupa materi, bisa langsung menghubungi ke ketua takmir atau ke bendahara takmir, karena kupon kami siapkan di bendahara takmir. Nanti setelah Bapak Ibu menyerahkan berapapun yang disampaikan, bendahara takmir akan memberikan tanda terima. Nanti mau bebas mau disebutkan namanya atau tidak, tapi harapan kami nama penyumbang disebutkan. Itu karena menjadi privilege tersendiri atau menjadi dorongan tersendiri untuk jamaah yang lain. Jadi monggo tidak usah sungkan-sungkan bila namanya disebutkan. Berapapun infak Bapak Ibu, mohon tidak sungkan untuk namanya disebutkan atau ditulis oleh bendahara takmir, karena itu bukan sebuah bukan sebuah rasa malu atau apa. Mungkin itu Bapak Ibu tidak ingin ketahui saya di kelas segini, saya di kelas itu, tapi bukan itu semangat kami. Semangat kami adalah semangat kebersamaan untuk membangun kemakmuran masjid ini. Jadi biasanya kami selalu menulis nama penyumbang, dan nanti seandainya si penyumbang atau si pemberi infak tidak berkehendak disampaikan, nanti insya Allah akan kami tulis sebagai hamba Allah atau apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu semua. Jadi partisipasi selalu kami tunggu, kami buka mulai kapanpun, besok bisa. Dan alhamdulillah tadi sudah masuk sebesar 2 juta rupiah dari jamaah Masjid Al-Rahim yang sudah diterima oleh bendahara takmir, dan nanti seluruh uang infak khususnya untuk infak pembangunan akan dipegang langsung oleh bendahara takmir, dan setelahnya nanti si pembangunan atau si sarana prasarana akan mengajukan proposal ke bendahara takmir kebutuhan dana seberapa, nanti bendahara takmir akan menyampaikan dana tersebut. Jadi nanti sistem keuangannya terpusat hanya pada bendahara takmir. Nanti si pembangunan hanya membutuhkan dana berapa, takmir akan mengeluarkan dana tersebut. Itu sebagai pengantar saja dari kami selaku mewakili seksi pembangunan dan takmir Masjid Al-Rahim. Semoga apa yang kita rencanakan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga tahun depan masjid ini bisa jauh lebih baik lagi, dengan tampilan yang lebih baik lagi. Kalau hujan juga tidak terhambat lagi, angin juga tidak terhambat lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Semoga program yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, berbukanya kurang lebih jam 18.05. Jadi nanti saya sedikit saja menyampaikan kulturnya. Kulturnya saya sampaikan masih berhubungan dengan puasa Ramadan yang mungkin yang lalu-lalu, yang tahun lalu sudah pernah disampaikan oleh para ustadz di masjid ini, baik dari kajian dalam berbuka, kemudian kajian tarawih dan kajian sholat zuhur, mungkin sudah sering didengar oleh Bapak Ibu semua. Tapi tidak mengapa, karena pada dasarnya dakwah itu adalah menyampaikan berulang-ulang. Jadi sesuatu ilmu yang disampaikan secara berulang-ulang itu dampaknya lebih bagus daripada hanya sekali dan tidak disampaikan lagi. Seperti halnya Rasulullah kan dalam berdakwah selalu berulang-ulang sampai umatnya paham. Tapi Rasulullah dakwahnya selalu fokus. Apa yang dibutuhkan umat pada saat itu, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang akan saya sampaikan pada petang hari ini berkaitan dengan adab berbuka puasa, yang mungkin Bapak itu sudah mengetahui semuanya bagaimana adabnya, tapi alangkah tidak salahnya bila kami mencoba menyampaikan apa yang sudah kami siapkan, sehingga bisa mengingatkan kembali pada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika hendak buka puasa?
Buka puasa kita kurang lebih sekitar 20 menit lagi, 18:05. Apa yang perlu kita siapkan? Waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu yang pertama. Jadi nanti siapkan atau selipkan doa pada saat kita berbuka puasa. Apapun doa itu, berbahasa apapun doa itu, selipkan dalam saat kita berbuka puasa, karena saat itulah waktu paling mustajab saat kita berbuka untuk berdoa. Selain doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah ada 3 waktu yang doa itu mustajabah. Yang pertama yaitu doa orang tua kepada anaknya, kemudian orang yang doa orang berpuasa saat berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang syafaq atau musafir atau dalam perjalanan. Jadi ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah SWT, yaitu yang pertama doa Bapak Ibu semua kepada putra putri Bapak Ibu, nanti bisa diselipkan pada saat berbuka. Doa terbaik untuk putra Bapak Ibu pada bulan ini waktu mustajab semua. Di bulan Ramadan ini waktu mustajab saat berbuka, waktu mustajab saat berpuasa pun waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka, bagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga yaitu doa orang yang sedang sabar atau dalam perjalanan. Kemudian doa yang setelah diajarkan Rasulullah yaitu zahabat doma'u wa talatul uruku wa sadatal ajru, insyaallah. Itu yang doa diajarkan oleh Rasulullah pada saat berbuka puasa. Tapi ada satu hadis atau ungkapan yang masyhur di antara kita. Mungkin dari kecil kita sudah diajar itu. Doanya yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaqu zahabat doma'u wa talatul uruku wa sadatal ajru, insyaallah. Itu menurut pakar hadis, itu hadisnya baik. Jadi doa itu baik. Jadi ada perawi yang memperawi hadis itu yang tingkatannya ada dusta dari perawi hadis tersebut. Jadi menurut ahli hadis doa kasumku dan seterusnya itu adalah baik. Jadi tidak diajarkan oleh ahli hadis. Jadi hadis yang betul yaitu yang benar yaitu zahabat doma'u wa talatul uruku wa sadatal ajru, insyaallah. Kemudian kapan kita membaca doa itu, doa zahabat doma'u dan seterusnya itu, yang pertama Rasulullah mengajarkan membaca basmalah sebelum kita minum atau makan kurma atau makan yang lainnya, atau sebelum berbuka apapun. Jadi Rasulullah mengajarkan kita membaca basmalah dulu. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita satu air, kemudian kita makan kurma atau makan buah atau makan gorengan. Untuk makanan, jenis makanan tentu saja disesuaikan dengan kultur yang ada di lingkungan kita. Tidak harus kurma, walaupun itu sunnahnya, tapi tidak harus ada kurma. Apa yang diajarkan kita itulah rezeki dari Allah. Maka sebelum kita menyantapnya, meminumnya, baca Bismillah dulu. Kemudian setelah selesai kita meminum atau memakan itu, barulah kita membaca doa zahabat doma'u wa talatul uruku wa sadatal ajru, insyaallah. Apa sih artinya doa tersebut? Artinya yaitu telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada hal yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Artinya doa ini pas dilafazkan setelah kita meminum atau memakan, karena artinya sangat bagus sekali. Yang pertama yaitu zahabat doma'u, telah hilanglah dahaga. Setelah seharian kita menahan haus, tentu saja setelah minum dahaga ini hilang. Perasaan yang betul-betul pada saat berpuasa, nanti seandainya kita berbuka akan
kita minum ini, minum itu, minum es ini, minum es itu. Tapi pada kenyataannya setelah kita meminum seteguk air saja, air putih, air teh hangat, ada es, itu ternyata sudah cukup membacakan doa ini dan bahagia itu insya Allah sudah hilang. Itu mungkin yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi tidak ekspektasi kita pada berpuasa itu hilang semua. Ada ekspektasi nanti seandainya sudah berbuka saya ingin minum es buah, saya ingin minum es jus, itu hilang ketika ketika sudah ada air yang mengaliri tenggorokan kita, sehingga dahaga itu sudah hilang. Nah itu yang pada saat yang itulah yang dinamakan dengan nafsu. Nah, nafsu ini yang tidak bisa hilang, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa pada saat bulan puasa setan-setan dibelenggu. Nah ini nafsu ini yang susah, dan nafsu inilah yang harusnya kita membelenggu sendiri. Nafsu inilah yang harus kita kendalikan. Seperti nafsu membayangkan makanan nanti apa yang harus saya makan pada berbuka, apa yang harus saya minum pada berbuka, itulah nafsu. Tapi begitu kita masukkan sedikit air, satu tegukan, dua tegukan air, tegukan, ternyata dahaga itu sudah hilang. Itulah salah satu nikmat berpuasa. Tidak butuh banyak yang harus kita makan, kita minum, tapi sudah cukup beberapa yang kita minum, kita makan itu sudah melepaskan dahaga dari kita seharian. Kemudian yang kedua, setelah basah rombongan tadi, kemudian yang terakhir Rasulullah mengajarkan doa, semoga ada pahala yang diterapkan jika Allah menghendaki. Tentu saja apa yang kita kerjakan selama seharian dalam menjalankan puasa, tentu saja ada harapan yang kita harapkan kepada Allah SWT, yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Apa sih gunanya saya berpuasa selama 1 hari penuh? Apa sih kita gunanya beribadah sehari semalam selama bulan puasa ini? Nah itu harapan itu kan tentu saja berujung pada pahala dari Allah SWT. Tidak ada saya diharapkan selain pahala dari Allah SWT, karena hanya pahala lah yang kita harapkan, yang merupakan rahmat dari Allah yang nantinya menjadi bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Semuanya berujung pada pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Apapun yang kita kerjakan seharian itu, ujungnya hanya berharap pahala yang terbaik dari Allah SWT. Dari kita yang pertama makan sahur. Makan sahur itu adalah sebuah ibadah juga. Apapun yang kita dihidangkan oleh keluarga kita, oleh istri kita nikmati dengan baik, kita nikmati dengan semangat. Khususnya bapak-bapak dan anak-anak ini kadang saya sendiri malas bangun, tetapi setelah istri atau keluarga menyiapkan hidangan sahur, tentu saja kita harus segera mempersiapkan diri untuk salah satu ibadah pertama di bulan Ramadan pagi hari, yaitu ibadah makan sahur. Tentu saja makan sahur kita tidak perlu berlebihan, secukupnya saja sesuai kemampuan dari tubuh kita dalam mengelola makanan dan minuman. Karena tubuh kita ini sudah disetting oleh Allah SWT sesuai dengan berat badan, sesuai dengan tulang belulang yang membentuk kita, sesuai dengan daging dan kulit yang membentuk tubuh kita. Komposisi apa sih yang sesuai dengan tubuh kita dalam keseharian dalam puasa ini? Itu yang paham adalah Bapak Ibu semua. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu untuk seharian kita berpuasa. Itu yang paham adalah Bapak Ibu semua. Bagaimana mengelola makanan dan minuman kita yang masuk selama makan sahur nanti, yang dipersiapkan untuk seharian. Untuk jenis makanannya tentu saja saya tidak berkompeten untuk menyampaikan apa jenis makanannya, itu nanti ada ahli sendiri. Yang bisa saya hanya membaca saja, nanti Bapak Ibu juga bisa tahu sendiri makanan terbaik untuk makan sahur itu apa saja. Yang pertama yaitu air bening, bukan air putih, ya, air bening. Air putih kan susu itu nanti dia bagus juga, tapi yang banyak itu air beningnya. Kemudian persiapan yang kedua yaitu sholat subuh. Alhamdulillah di masjid ini jamaahnya konsisten dari sebelum puasa, berpuasa, nanti setelah hari raya jamaah subuhnya alhamdulillah konsisten banyak. Mudah-mudahan bertahan seterusnya dan bertambah seterusnya.
Kalau dalam hitungan global, hitungan awam atau itu mungkin sekitar 80 sampai 100 orang itu sudah sangat bagus bagi masjid yang di tengah lingkungan yang agak masuk dari jalan besar, itu sudah sangat bagus. Semoga kita bisa istiqomah untuk terus memakmurkan masjid ini. Tentu saja dengan kemakmuran ini tentu saja dampaknya sangat baik sekali, sangat besar sekali, karena dengan makmurnya rumah Allah ini, dengan makmurnya masjid ini, Allah akan melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Mungkin secara halus Bapak Ibu sudah merasakan rahmat dari Allah dengan tinggal di sekitar masjid ini. Cari sendiri nanti, sekecil apapun rahmat itu, moga disyukuri. Barangkali itu salah satu wasilah dari Allah SWT lewat masjid ini. Karena kemakmuran ada di masjid ini, Bapak Ibu rajin berjamaah di masjid ini, makanya Allah melimpahkan rahmatnya pada kita. Dari hujan yang deras turun, dicampur angin, itu ternyata ada rahmatnya. Tidak ada bahaya yang ditimbulkan oleh hujan tersebut, tidak ada bahaya yang ditimbulkan oleh angin yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu salah satu bentuk rahmat dari Allah melalui mungkin saja melalui wasilah dari kemakmuran masjid ini. Semoga kita jaga semua kemakmuran masjid ini, tetap bersemangat walaupun nanti setelah Ramadan berakhir. Kemudian untuk siang hari, tentu saja dalam seharian itu kita masih diselingi dengan membaca, dengan tilawah Al-Quran dari pagi mungkin tak subuh itu masih. Kalau di masjid ini tak subuh ini tilawahnya sampai jam 6 pagi, sampai dengan waktu subuh. Alhamdulillah. Dan itu selama Ramadan rutin ada beberapa jamaah ibu dan bapak yang tilawah dari tak ke sholat subuh, dari tak ke ceramah itu, dari tak ke rukun sampai dengan waktu subuh kira-kira jam 6. Karena itu ada pahala tersendiri ketika kita berdiam diri dari waktu tersebut sampai dengan waktu syuruk. Itu kan ada fadilah sendiri, yaitu pahalanya setara dengan haji dan umrah. Itu yang jamaah yang setiap hari yang istiqomah itu, yaitu Pak Kapti. Itu Pak Kapti itu istiqomah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian kalau di malam hari, jamaah sini selama mengisikan Ramadan yaitu tadarus Al-Qur'annya. Kalau kata Allah itu ada 4 lingkaran, kelompok itu ada 3 lingkaran. Semoga nanti yang bapak yang lain bisa bergabung. Kita ngajinya santai, hanya menunggu antara ngain saja, 1 jamaah 1 ngain. Nanti sedapatnya kira-kira 1 malam itu 1 juz dalam 1 lingkaran. Jadi untuk menjaga keistiqomahan kita selama bulan Ramadan. Kemudian sampai nanti siang sore mungkin aktivitas kita adalah selama kerja, dari pagi, siang, sore kira-kira jam 3 mungkin aktivitas kita kerja untuk menghidupi keluarga kita, itu juga dinilai ibadah oleh Allah SWT sampai menjelang berbuka puasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, adabnya yaitu yang pertama, ada doa yang mustajab yang perlu kita selipkan di antara waktu berbuka puasa. Dan pada saat berbuka puasa, doa yang telah diajarkan Rasulullah yaitu Ga'adat kema'u, Ga'alatul uruhu, Ga'alatul asuru, insyaAllah. Sebelum berbuka membaca basmalah, kita minum secukupnya air, 2-3 teguk air, memakan apa yang disediakan sedikit saja, kemudian baca Ga'adat kema'u, Ga'alatul uruhu, Ga'alatul asuru, insyaAllah. Dan selipkan doa terbaik untuk kita, untuk anak kita, untuk putra putri kita. Selipkan doa di situ karena salah satu doa yang mustajab yaitu doanya orang berpuasa pada saat berbuka puasa. Kemudian selanjutnya dari rangkaian yang ibadah yang sehari yang kita kerjakan tersebut, dari doa penutup tadi yang sebagaimana saya sampaikan yaitu pahala yang diharapkan dari pahala makan syahur, kemudian doa pahala dari sholat subuh dan mengikuti ta'lim ilmunya, kemudian pahala dari kita beraktivitas seharian khususnya bagi bapak-bapak ini yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, dan tidak lupa ibu-ibu yang juga ikut bersedekah untuk keluarganya. Bekerja bagi ibu-ibu itu adalah nilainya sedekah.
Jadi tidak ada kewajiban dari ibu-ibu itu untuk bekerja, tapi bila ibu-ibu itu bekerja ada bernilai sedekah untuk keluarga. Itu pahalanya sangat luar biasa apabila ada ibu-ibu yang ikut bekerja membantu perekonomian dari keluarga. Sangat luar biasa sekali, dan itu Allah sangat menghargai itu. Ada seorang perempuan yang tetap ikut bekerja mendampingi suaminya menghidupi keluarganya, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian sampai sore hari kita mempersiapkan persiapan berbuka sampai dengan maghrib nanti. Bila berbuka sampai dengan isya tarawih, semoga kita tetap bisa menjaga istiqomah kita, terutama pada saat tarawih. Siapapun imamnya, panjang pendeknya bacaan, maka kita nikmati semuanya. Kita nikmati apa yang dibaca imam, baik panjang baik pendek, karena itu salah satu ujian keimanan kita juga. Siapapun imamnya kita nikmati saja, tidak perlu ada keluhan oh imam ini, imam itu, karena itu salah satu ujian bagi kita. Bisa nggak sih kita menerima apa yang telah disiapkan oleh Allah SWT? Karena jadwal imam itu tentu saja ada campur tangan dari Allah SWT. Oh bapak ini bisanya hari ini, bapak ini bisanya hari ini. Nah, itu tentu saja ada campur tangan Allah SWT dalam penyusunan jadwal. Tidak semata-mata keinginan si Ustadz itu untuk mengisi saya bisa jadwal ini. Itu tidak, itu semuanya ada campur tangan dari Allah SWT, dan itu berujung pada kehendak Allah SWT bahwa nanti imamnya ini, ustadznya ini. Jadi moga nanti setiap harinya siapapun imamnya, panjang pendeknya bacaan dinikmati saja, karena ada pahala besar di situ. Sholat berjamaah kalau saja kita enak, tinggal mengikuti imam, tinggal mengikuti gerakan imam, itu jamaah tanggungannya sedikit, beda dengan seorang imam. Tanggung jawabnya sangat besar sekali, karena harus menanggung seluruh jamaah yang hadir pada saat sholat berjamaah. Itu tanggung jawab imam itu sangat besar. Jadi saking besarnya tanggung jawab imam itu, monggo kita selaku makmum, kita mengikuti, kita mengimami pemimpin yang ada di depan kita. Imam sholat, imam sholat itu kan wajib diikuti. Ada kekeliruan, ada yang membenarkan. Nah itu. Jadi monggo nanti siapapun setiap hari kita nikmati saja apa yang dibaca, panjang atau pendek. Tapi rata-rata yang WA ke saya itu 8:30 sudah selesai. Sudah waktunya ya? Jam saya belum ya? Masih ada waktunya ya? Sudah, oke. Berarti jam saya nggak cocok, ini alamat saya nggak cocok. Baik, kita baca basmalah dulu, lalu kita ketuk air dan minum secukupnya. Jangan lupa membaca Daharatul Ma'ruf dan seterusnya, dan selipkan doa pribadi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.